Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa lamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang bab zakat. Diiringi dengan sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'tifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pasal yang berikutnya adalah jumlah yang wajib dikeluarkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Hasil perkebunan seperti buah-buahan dan hasil pertanian seperti biji-bijian wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun dalam menyiraminya melalui air hujan, air sungai, air sumur atau mata air, atau dengan mengupah orang, maka zakatnya sebanyak 10%. Zakat hasil yang disirami dengan air sumur, air hujan, baik dengan dipikul oleh manusia atau diangkut oleh binatang, atau dengan kincir air, atau disirami dengan air yang diberi orang, atau dengan air rampasan, maka zakatnya 5%. Jadi maksudnya apabila sawah kita diairi dengan air hujan atau air irigasi yang tidak memakai biaya, maksudnya, maka apabila kita panen wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak 10%. Namun apabila sawah kita itu diairi dengan memakai biaya atau kita upahkan kepada orang lain untuk menyiraminya, tidak memakai air hujan atau karena curah hujan tidak ada, maka apabila panen maka wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak
5%. Perbedaan antara contoh yang dibawakan di sini dengan yang terdahulu bahwa dalam contoh ini banyak mengeluarkan biaya, sedang dalam contoh yang terdahulu hanya sedikit mengeluarkan biaya. Kalau tanah perkebunan atau pertanian itu disirami melalui kedua cara tadi, seperti sebagiannya dengan air hujan dan sebagiannya lagi dengan usaha atau tidak diketahui bagaimana cara menyiraminya, maka jumlah zakatnya sebanyak 7,5%. Artinya kalau sawah kita itu sebagian lagi diairi dengan air hujan dan sebagian lagi dengan memakai biaya, nah maka itu zakatnya adalah 7,5%. Dan kalau disirami dengan kedua cara seperti yang diterangkan di atas, tetapi tidak sama dan diketahui dengan cara yang mana yang terbanyak dan dengan cara yang mana yang sedikit, maka zakatnya adalah disesuaikan dengan cara yang terbanyak, waktunya sampai masa panennya. Jadi maksudnya di sini apabila sawah kita itu, kebun kita itu diairi dengan banyak biaya, artinya banyak kita memakai biaya. Seperti misalnya kita mengupahkan untuk menyiraminya atau kita sendiri. Maka yang mana yang terbanyak, maka cara itulah zakatnya yang kita keluarkan. Artinya apabila banyak cara yang dipakai itu cara menggunakan biaya, maka zakatnya 5%. Dan apabila kebanyakan caranya itu hanya memakai air hujan, maka zakatnya 7,5%. Tidak diperhitungkan dengan masa tumbuhnya dengan yang terbanyak dari kedua cara tadi, dan juga tidak diperhitungkan dengan jumlah atau kali siraman, karena hasilnya dan tumbuhnya itulah yang dimaksud, dan jumlah sekali siram mungkin lebih bermanfaat dari beberapa kali siraman. Kalau masa menanam sampai panen diperhitungkan selama 8 bulan, 4 bulan musim penghujan hanya diperlukan sekali siram, maka sawah itu dianggap disirami dengan air hujan. Dan pada 4 bulan berikutnya diperlukan 2 kali siraman karena musim kemarau, dan tentunya menyiramnya dengan usaha atau biaya kita, maka zakatnya sebanyak 7,5%. Demikian juga berlaku apabila tidak diketahui kadar manfaat dari kedua macam siraman tadi, atau dari segi lamanya, atau kalau dalam masa 6 bulan diperlukan 2 kali menyiraminya karena musim penghujan tetapi hujan selalu turun sehingga tidak perlu disirami, dan 2 bulan musim panas diperlukan 3 kali menyiraminya dengan alat yang diusahakan, maka wajiblah mengeluarkan zakatnya sebanyak 7,5% dan 5%. Kalau berbeda pendapat antara pemilik sawah dengan pemungut zakat, menurut pemilik disirami dengan usaha, dan menurut pemungut zakat disirami dengan air hujan. Maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah pemilik sawah. Artinya kada boleh membenarkan pemungut zakat.
karena sifatnya ngaran orang memungut itu hendak banyak. Kalau seseorang memiliki 2 bidang sawah, yang satu disirami melalui hujan dan yang satu lagi disirami dengan usaha, dan masing-masing hasil dari kedua sawah itu tidak sampai jumlah nisabnya, maka keduanya digabungkan untuk mencukupkan nisab, sekalipun berbeda jumlah yang dikeluarkan. Karena sawah yang pertama wajib dikeluarkan sebanyak 10% dan sawah yang kedua sebanyak 5%. Kalau diketahui dari salah satu sawah tadi lebih banyak penghasilannya dan yang lahannya tetapi tidak diketahui dari sawah yang mana, maka wajiblah mengeluarkan kurang dari 10%. Dan yang lebih banyak itu 5%. Maka diambillah yang diyakini jumlahnya. Tidak wajib mengeluarkan zakat pada kurma dan anggur terkecuali sudah masak, terasa manisnya dan jelas warnanya. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat pada semua biji-bijian terkecuali sudah keras bijinya dan tidak disyaratkan masak dan keras betul, dan tidak disyaratkan masak semuanya. Yang dimaksud dengan wajib zakat pada benda-benda yang disebutkan di atas karena telah diperoleh sebab wajibnya, bukan dimaksudkan wajib mengeluarkan zakatnya pada ketika itu. Dan sunat mengira-ngira hasil buah kurma atau anggur apabila sudah masak oleh pemiliknya. Adapun cara memperkirakan hasilnya itu dengan berjalan mengelilingi setiap pohon kurma atau anggur, diperkirakan berapa jumlah buahnya pada setiap jenis baik ketika masih basah atau sudah kering, agar hak orang yang menerima zakat berpindah kepada jaminan orang yang membayar zakat. Disyaratkan bahwa yang memperkirakan itu adalah orang yang mengerti cara untuk memperkirakan hasil buah itu, dan juga ia lelaki, balik, merdeka, berakal, dan adil. Juga disyaratkan berlakunya pemindahan sehingga menjadi jaminan pemilik zakat dinyatakan oleh orang yang memperkirakan. Umpamanya katanya, doman tuka nasibal mustahiqina minar rotob wal inabi bikaza qomron wa zabiban. Artinya, kujadikan menjadi jaminanmu akan hak orang yang berhak menerima pada buah kurma dan anggur ini dengan jumlah kurma dan anggur yang kering. Disyaratkan pula adanya qabul dari pemilik, umpamanya yang katanya qabil tuzalik, artinya ku terima yang demikian itu. Sesudah itu pemilik boleh berbuat apa saja terhadap kurma dan anggur sesuai dengan yang dikehendakinya pemilik, baik untuk dimakan, dijual, atau untuk keperluan lainnya. Tidak boleh diperkirakan selain dari buah kurma dan anggur seperti padi dan gandum, karena sukar disebabkan buahnya tertutup dengan kulitnya. Dan kalau kurma atau anggur yang telah ditaksir tadi hilang tanpa dinyatakan sebabnya, atau dinyatakan sebabnya namun sulit dibuktikan, umpamanya dicuri orang, atau sebabnya nyata seperti kebakaran, atau dirampas orang, dan orang yang merampas diketahui namun tidak diketahui secara terperinci, maka
pengakuannya dapat diterima melalui sumpah, karena ia dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Lagi sukar mengemukakan saksi atau diketahui oleh umum, sehingga menyebabkan pengumpul zakat menjadi ragu. Maka dalam keadaan ini pemilik dapat dibenarkan melalui sumpah, dan kalau pengumpul zakat tidak meragukan keterangan pemilik, maka keterangan pemilik dapat diterima tanpa melalui sumpah. Dan kalau dinyatakan sebabnya yang nyata tetapi tidak diketahui orang peristiwa itu, maka dimintakan kepada pemilik untuk mendatangkan saksi yang dapat membuktikan sebabnya yang nyata tadi, karena mudah mendatangkan saksi. Kemudian dibenarkan dengan sumpahnya tentang hilangnya harta zakat karena sebab yang nyata. Dan kalau pemilik mengakui bahwa orang yang memperkirakan berlaku curang atau perkiraannya sangat keliru, umpamanya mencapai jumlah 1,3 atau 1,4, maka pengakuan itu tidak dapat diterima tanpa mengemukakan saksi. Dan ini dapat disampaikan dengan tuduhan terhadap hakim yang tidak jujur dalam menetapkan keputusan atau saksi berdusta dalam persaksiannya. Maka tuduhannya tidak dapat diterima terkecuali dengan mengemukakan saksi. Tetapi hendaklah dikurangi dari perkiraan tadi, dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh orang yang menaksir, yang dikiranya perkiraannya keliru, umpamanya 10% atau 5%. Dan jika pemilik tidak menuduh keliru tetapi hanya katanya memperoleh buah kurma atau anggur sekian saja, maka pemilik dapat dibenarkan karena ia tidak mendustakan seseorang jua pun, karena diperkirakan memang hilang. Dan kalau pemilik menuduh salah yang menaksir tentang apa yang ditaksirnya, umpamanya 1 awak dalam 100 awak sesudah hilang buah kurma atau anggur yang diperkirakan, maka dalam keadaan ini pemilik dapat dibenarkan melalui sumpah jika pengumpul zakat merasa ragu. Dan kalau pengumpul zakat tidak meragukan keterangan pemilik, maka keterangan pemilik dapat diterima tanpa melalui sumpah. Kalau buah kurma atau anggur yang ditaksir itu hilang, maka hendaknya ditakar kembali dan diperhitungkan zakatnya menurut jumlah takaran yang baru. Kemudian bab berikutnya adalah zakat emas dan perak. Nisab emas itu 20 miskol dan nisab perak 200 dirham menurut timbangan kota Makkah, karena Nabi SAW bersabda, takaran zakat itu adalah takaran Madinah dan timbangan itu adalah timbangan Makkah. Wajib dikeluarkan zakatnya emas dan 20 miskol atau perak yang 200 dirham tadi apabila disimpan sudah setahun lamanya. Nah, jadi apabila emas yang kita simpan, misalnya kalau menurut Kemenak kemarin itu adalah 86 gram, 20 miskol ini kayak kurang lebih kayak itu juga. Nah, apabila kita memiliki emas tersebut dan emas itu hanya kita simpan, maka setiap tahun kita wajib mengeluarkan zakatnya. Dan apabila emas itu kita pakai, maka itu tidak kena zakat, artinya tidak perlu kita mengeluarkan zakatnya
Amas itu adalah amas pakaian. Nah, yang dizakati itu hanya emas yang kita simpan, tidak pernah dipakai. Dan zakatnya dikeluarkan itu 4/10 atau sama dengan 2,5%. Maka zakat 20 miskol itu 2 miskol 1/4, dan inilah jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari 1/10. Dari 200 dirham ialah 200 dirham, dan 1/4 dari 20 adalah 5 dirham sebagai zakatnya. Miskol Makkah tidak berubah baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam yang beratnya 72 biji syair. Ini biji Quran gandum. Yang kulitnya dan kedua ujungnya dibuang. Yang halus dan panjang. Sedang dirham Makkah di masa Islam selalu berubah dari dirham di masa jahiliyah. Dan yang dimaksudkan dengan dirham zakat harta ialah dirham yang ada di masa Islam. Maka 1 dirham beratnya 52/5 biji syair. Kalau 1 dirham ditambah dengan 3/7-nya maka menjadi miskol. Dan kalau 1 miskol dikurangi 3/10-nya maka menjadi dirham. Maka setiap 10 dirham sama dengan 7 miskol, dan setiap 10 miskol sama dengan 14/2/7 dirham. Maka 20 miskol itu 28/4/7 dirham. Yang 200 dirham itu 140 miskol. Jika yang ditimbang 20 miskol itu dengan bungkal yang beratnya 6 suku setali, maka jumlahnya kira-kira 2 tail emas. Dan jika ditimbang dengan rial bulat, maka jumlahnya kira-kira 3,5 rial. Dan jika ditimbang yang 200 dirham dengan rial bulat, maka jumlahnya kira-kira 24 rial. Nah, barangkali sampai di sini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.